Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya ya tentang induksi elektromagnetik. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum Faraday dan mengapa sampai Faraday bisa membuat sebuah persamaan ya yang berhubungan dengan elektromagnetik. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hukum Lenz. Hukum Lenz di sini, hukum Lenz itu menyatakan bahwa polaritas GGL induksi itu selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya itu selalu menghasilkan fluks induksi yang menentang perubahan fluks utama yang melalui loop. Arus induksi sendiri cenderung mempertahankan fluks utama awal yang melalui rangkaian. Nah, jadi di sini ini sebenarnya bisa kita gunakan kaidah tangan kanan ya untuk menentukan arah arah gayanya, arah arusnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk induktor induktor itu sebenarnya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Induktor itu sebenarnya nama lainnya yang sudah kita pelajari itu adalah solenoida atau kumparan. Nah, jadi induktor sendiri di sini di dalam konsep induksi elektromagnetik itu adalah menggunakan konsep GGL induksi diri. Ini. Jadi GGL induksi atau yang berlambang E di sini ya, yang dihasilkan dalam kumparan itu selalu menentang perubahan fluks utama penyebabnya disebut dengan GGL induksi diri. Nah, GGL induksi diri itu sendiri sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Jadi kalau dibuat sebuah persamaan GGL atau dalam hal ini dia ada yang di huruf E itu ya, GGL itu sama dengan min L DI dt. DI dt itu adalah perubahan arus terhadap waktu. Nah, L sendiri itulah yang disebut dengan induksi diri. Jadi induktansi diri di sini dikasih lambang L ya. Sehingga bisa dibuatkan kalau misalnya dalam bentuk persamaan maka dia GGL sama dengan min L DI dt. Kemudian kalau dia dalam bentuk delta atau dua keadaan yang berubah, itu kita bisa memakai GGL sama dengan min L delta I per delta T, di mana delta I itu adalah I2 dikurang I1, dan delta T sendiri adalah T2 dikurang T1. Untuk satuan induktansi diri, jadi L itu besarannya. Nah, satuannya itu adalah Henry. Ini ya, yang bagian sebelah kiri ini. Jadi 1 Henry itu adalah 1 volt per ampere per sekon. Oke, kita lanjutkan. Konsep induktansi diri sebuah kumparan itu kita bisa gunakan persamaan yang ada di sebelah kiri ya, bahwa GGL adalah min L DI dt, perubahan arus terhadap waktu tadi ya. Bisa kita buatkan, kita ingat kembali di persamaan Faraday ya, bahwa GGL itu adalah min N d flux dt. Nah, dengan menyamakan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri, maka dapatlah kita GGL dari persamaan yang pertama tadi adalah LDI dt, GGL yang di sebelah kanan adalah N d flux dt, dc dt ya. Nah, min-minnya sendiri itu sudah hilang, kemudian karena ada turunan ya, maka kita bisa integralkan untuk menghilangkan dt-nya. Jadi L DI kemudian N dc. Jadi L-nya sama dengan N flux per I, di mana L itu adalah induktansi diri, satuannya Henry. Kemudian N itu adalah banyak lilitan. C atau flux itu adalah flux magnetik, satuannya Weber. Kemudian I sendiri adalah kuat arus melalui kumparan, satuannya ampere. Nah, untuk
si induktansi diri sebuah solenoida atau toroida itu bisa kita gunakan persamaan L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Di mana L itu adalah, kalau untuk toroida itu adalah keliling lingkaran, jadi 2πr. Sedangkan kalau untuk solenoida adalah panjang dari solenoidanya. Dengan R itu adalah jari-jari efektif. Nah, kemudian untuk induktansi kumparan dalam bahan itu adalah LB sama dengan mu N kuadrat per A, N kuadrat A per L, di mana mu-nya itu adalah mu R kali dengan mu 0. LB sendiri itu kita bandingkan dengan induktansi solenoida tanpa inti. Jadi ada yang pakai inti, biasanya inti besi ya, ada yang tidak pakai inti, berarti intinya adalah udara, L0. Nah, maka mu R itu adalah LB per L0 atau LB sendiri adalah mu R dikali dengan L0. Di mana mu R itu adalah permeabilitas relatif dari bahan, yaitu nilai perbandingan antara induktansi diri kumparan dengan bahan sebagai inti dan induktansi diri kumparan dengan udara atau vakum sebagai inti. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah energi yang tersimpan dalam induktor. Jadi energi dalam kapasitor kita sudah pelajari di bab 2. W itu kan setengah CV kuadrat. Nah, dengan menurunkan bahwa dW itu adalah E atau GGL kali I dt. Nah, jadi kalau kita satukan persamaannya dl di dt I dt. Jadi di dt dan ada dt-nya. dt yang sebelah kanan ya dengan yang dt yang di bawah itu bisa kita habiskan. Jadi di sini bisa kita ambilkan bahwa Li di. Nah, usaha total yang dikerjakan selama arus melalui induktor itu diubah dari I-nya 0 ke nilai I tetap. Jadi kita bisa integralkan kedua ruas. Integral 0 sampai W dari dW itu sama dengan L, integral 0 sampai I dari I di. Nah, maka di sini energi untuk induktor itu adalah W sama dengan setengah Li kuadrat. Jadi agak-agak mirip dengan rumus atau persamaan pada energi dalam kapasitor. Jadi kalau pada kapasitor itu kan W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, kalau pada induktor W sama dengan setengah Li kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya aplikasi induksi elektromagnetik itu pada generator listrik ya. Ada di bukunya juga sebenarnya. Jadi pada generator listrik, ini generator AC atau arus bolak-balik, kita gunakan persamaan NBA omega sin omega T, atau kalau misalnya sin omega T-nya bernilai 1, maka GGL maksimumnya itu adalah NBA omega. Kemudian untuk generator DC atau arus searah seperti ini. Kemudian untuk kepala kaset, ini kaset zaman dulu ya. Kalau sekarang tidak lagi ada kaset ya, sekarang sudah dalam bentuk MP3. Nah, di sini juga menggunakan induksi elektromagnetik. Kemudian trapo. Nah, bagian ini yang sering masuk di ujian. Ini ya, trapo. Biasanya trapo ini masuk terus di soal ujian. Jadi trapo atau transformator itu apa? Transformator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC tertentu ke tegangan AC lain yang diperlukan oleh beban listrik. Ini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita adalah charger gitu ya. Charger. Jadi charger itu kan trapo step down gitu ya. Itu menurunkan tegangan. Nah, untuk formulasi atau persamaan dari trapo, GGL sekunder dibagi dengan GGL primer itu sama dengan N sekunder dibagi dengan N primer. GGL atau tegangan itu ya sama, maka kita bisa buat di persamaan di sebelah kanan ini ya. Jadi Vs per Vp sama dengan Ns per Np.
Nah, untuk trafo ideal di sini bisa dilihat untuk trafo ideal. Kalau trafo ideal itu kan berarti efisiensinya sama dengan 100%. Jadi daya sekunder itu sama dengan daya primer. Maka kita bisa tuliskan VSIS sama dengan PP kali dengan IV. Atau karena V dan N-nya tadi sebanding, yang ini ya, sebanding, maka kita bisa tuliskan persamaan yang ini menjadi NSIS sama dengan NPIP. Nah, untuk persamaan trafo yang ini, persamaan trafo yang ini ya, ini persamaan trafo tidak ideal. Artinya kalau tidak ideal, efisiensinya pasti kurang dari 100%, dan ini yang ada di dunia nyata. Jadi efisiensi ini kayak huruf N itu ya, itu adalah efisiensi. Efisiensi sama dengan PS per PP sama dengan P itu sendiri kan daya ya. Daya itu rumusnya adalah VI. Maka PS itu sama dengan PS kali IS, sedangkan PP adalah VP kali dengan IP. Sedangkan yang tadi bisa kita ganti ya, PSIS tadi, yang ini ya. PSIS itu adalah NS kali dengan IS, PP kali dengan IP itu bisa kita ganti dengan NP kali IP, seperti itu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini untuk trafo itu tadi ya. Jadi bagian sebelah ini, yang bagian ini adalah bagian primernya, ini bagian sekundernya, kemudian nanti dihubungkan dengan alat listrik di bagian sekundernya. Itu di bagian primer biasanya dihubungkan dengan stop kontak PLN itu ya. Sedangkan untuk lambang trafo ini yang seperti ini ya, ini lambang trafo, ada bagian primer, ini, dan ada bagian sekunder di sini. Ya, itu saja anak-anak ya untuk hari ini materi kita. Untuk tugas seperti biasa, 1 soal saja ya. Itu kalian bisa lihat di halaman 191. Halaman 191 nomor 29. 1 soal saja. Itu. Paham anak-anak ya? Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dan minggu depan, karena materinya sudah habis, kita akan ulangan dari bab 3 dan bab 4 ya. Jadi dari medan magnetik bab 3 dan induksi elektromagnetik bab 4. Itu. Ya, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup WA. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.